Setelah keluar saya merantau. Setelah keluar merantau itu di Terminal Gadang. Di sana sebagai jujur saya akoni, saya itu pernah menjadi copet. Bahkan dari kepala copet ke Terminal Gadang waktu baru-barunya ke Terminal Gadang. Karena waktu itu pas kerah neng Gadang, saya tusuk, saya lari. Ya, zaman saiki mesti kecekel. Assalamualaikum, jumpa maneh bareng aku Koko sama Erlis di channel Coco C Plus. Kali ini kita bareng sama Mbah Bejo. Mbah, iya Mbah, ini akeh sing takon Mbah. Iya. Sehat ya Mbah ya? Alhamdulillah, berkat doa dari rekan-rekan sehat. Alhamdulillah. Gini Mbah, nang YouTube channel ini, nang channel C Plus ini banyak pertanyaan ya tentang Mbah Bejo. sampean. Nah, Profil. Ini bahasanya ngana ya? Ini bahasanya Campuran saja. Campuran. Kadang ngoko, kadang inggil, kadang bahasa Indonesia. Campur ben kita akrab ya Mbah ya. Betul. Iki sebenarnya Mbak Bejo sakjane wis usia adoh banget sebenarnya terkait waduh aku pantasnya malah dadi anake sebenarnya. Anake. Tapi ya yes digawe ben akrab mau dadi aku nggih basa campuran ya Mbak ya. Betul. Iki Sekarang saya juga Mas, darawan Serawung. Nek Serawung itu tidak ingin dihormati, jangan ingin dihormati gitu loh Mas. Dia tetap biasa lah seperti konco. Meskipun usia boleh beda, tapi tidak ada tingkatan sing tuwek sampean kudu hormat karo aku, enggak ada. Biasa. Oke, Mbah Bejo. Iki jenenge kok sebenarnya iki jenenge sampean asli apa itu Mbah? Asli. Bukan. Riwayat hidup saya itu macam-macam, nama saya itu banyak sekali. Mulai di usia kira-kira 14 tahun. Ini nama saya berganti sekian banyak nama. Nama asli kecil saya sebenarnya rahasia aja. Rahasia ya. Terus kemudian ketika saya menginjak 14 tahun, karena kenakalan saya waktu itu merekrut daripada anak-anak nakal di kampung saya dan sebagai ketua istilahnya yang kono geng yang kampung. Salah suku. Iya. Kepasukan di Papungan itu saya sempat dijuluki dengan nama Batok. Batok. Ya. Batok, Mbah. Batok. Batok itu kependekan dari nama saya dipanggil nama depan dan nama belakang. Jadi nama yang diberikan oleh ibu saya itu saya rahasiakan. Diceluk Batok. Oh, itu kependekannya daripada nama depan dan nama belakang. Batok. Terus ketika saya masih di jenjang sekolah, mulai SD SMP ya, itu ketok nakale lekase dengan SMP kuwi. Lahir sebenarnya 1966. 1966. Ya, akhir nilai apa jenenge usia asli 1966, tepatnya 23 Oktober. Tapi sejalan dengan kesalahan dulu waktu itu SD itu ijazah saya 71. Jadi mulai dari itu KTP akte nih, kan dulu belum ada akte. Belum ada akte. Bahkan surat nikah pun saya jarang. Jadi ketika kita melanjutkan ke SMP atau ke sekolah ke jenjang setelah ST, lain dia istilah ST. ST. Itu enggak kayak akte, enggak enak seperti saiki. Jadi ning anu kok jiane. Jadi asli usia saya sekarang 54 tahun. Berarti nang anu di nomnya apa terpancing keliru, Bang? Sebenarnya aslinya berangkat dari kekeliruan, saya lebih senang di nom nih. Oh, no. Jadi gini, wong iki biasanya nek tuwek kandang mati, lek ini kan awet. Tapi awet muda enggak, Bang? Kulit barang baik. Kenceng iki Mas aku. Untuk seperti ini sebenarnya semua orang itu bisa, Mbak. Itu terutama menjaga pola makan. Yang kedua mengatur pola istirahat. Jadi wis to sampean saya jarang olahraga. Olahraga jarang sekali. Tapi bodine Mbah Bejo itu dari pola makan juga dari kesehatan dan pola pikir awake dhewe dalam menyikapi hidup. Wis to sampean iki soalnya ngene, lek awake dhewe iki gampang stres iso marai kurus, iso marai lemu, iso marai penyakitan, iso marai nono. Maka dari itu
menjaga pola anu. Wis pokoke menjalani apa yang ada ini dengan keikhlasan gitu. Bersyukur ya. Alhamdulillah bersyukur terus. Bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Pantes ya dipanggil Mbak Bejo ya. Sebabnya? Bejo kan hoki gitu. Iya toh, Pak? Bener. Bejo itu dalam bahasa Indonesia hoki, Iya. memangnya betul. Nah, kuwi sing awal mulane oleh jeneng Bejo iki tekan di sampean. Ini Mbak anu Mas. Waktu itu nama saya ceritakan aja dari awal ya. Mulai saya keluar dari sekolah wis atau mungkin dari jenjang sekolah saya. Saya sekolah SD 6 tahun, Ya. SMP 3 tahun, STM Katolik Santo Yusuf Blitar. STM Katolik Santo Yusuf Blitar itu 3 tahun. Kemudian saya keluar. Setelah keluar saya merantau. Setelah keluar merantau itu di Terminal Gadang. Di sana sebagai jujur saya akoni, saya itu pernah menjadi copet. Waduh. Bahkan dari kepala copet ke Terminal Gadang waktu baru-barunya ke Terminal Gadang. Tapi Amit Mbah tak pedot Mbah. Tapi Mbah Bejo kan Amit ya pernah berperilaku seperti itu. Itu memang karena pengaruh lingkungan atau memang Mbah Bejo aku pengen mencoba ngono. Setiap orang nek menginjak itu Mbak, menginjak remaja atau mungkin bisa dikatakan masa pancaroba ya, pancaroba dalam usia manusia. Itu pasti, saya yakin meskipun beliau itu dari pondokan, saya yakin pasti pernah berbuat salah. Iya. Mergo apa? Mergo ning donya ki anake mung ngene. Lek anake mung telu. Lek jenenge makhluk maksudnya lek setan, malaikat karo demit ngono ya. Setan, malaikat karo menungso. Nek salah terus iki jenenge setan, ora tau bener. Lek bener terus ora tau salah iki jenenge malaikat. Lek menungso kudu salah kudu bener. Maka dari itu sangat manusiawi kalau kita disebut manusia karena punya salah dan ada benarnya. Jadi di antara setan dan malaikat menungso ngono. Makanya saya tidak pernah memperhitungkan sampai sekarang pun, meskipun ketika waktu saya menjabat sebagai PPN, penamang yang bisa Mudin. Saya pernah menjabat selaku Mudin, meskipun saya tamatan STM Katolik Santo Yusuf. Ketika saya ujian 645 orang se-Kabupaten Blitar, yang lulus 64 orang. Saya ikut masuk 10 besar. Dari 645. Dari 645 saat itu loh, tapi saat itu mana ingatan gue rodok piye ngono jane, malah ya lali. Tapi memang seleksi waktu itu seperti itu. Bahkan saya masuk 10 besar. Terus waktu itu kalau tidak salah sebagai juara pertama nih cara rankingnya itu ada karena jenenge Aminuddin. Itu kalau kesera Kanigoro waktu itu. Terus yang salah lali aku kan. Bahkan sama saya nomor urut 5 dalam tatanan nilai. Musuhnya ya SA, ya apa jenenge MA, ya SAG, ya Mudin loh Mbak soal itu. Sampai dari pangkat saya dari STM Katolik berangkat. Tapi jangan sampai jangan dianggap saya tidak bisa untuk agama Islam. Karena memang waktu saya dugal keluar STM itu pernah mondok di daerah Dampit. Tapi saya sebut mondoknya bukan maksudnya mondok besar, enggak. Cuma saya sudah pernah menjelajahi pondok manapun sudah pernah. Cuma saya tidak menyebutkan daripada pondok-pondok ini mau. Ya nek kono berkenan. Enggak. Ya, betul. Banyak pelajaran, sebenarnya banyak pelajaran yang diambil dari Mbak Bejo ya. Masih tampang preman tapi ya. Tetap beriman. Tampang preman tapi beriman. Ini loh, dalam hidup itu mencari kesuksesan. Ya. Pertama kita harus mencari keimanan, kedua keyakinan, ketiga semangat. Wes kuwi tok, tidak ada yang lain. Sama nek krungu ceritaku Mas, menelongso banget. Ya bener ibuku itu dulu itu orang berpunya, dari kakek saya itu orang berpunya. Kakek buyut saya itu namanya Mbah Sarbini, kakek buyut saya. Itu gandengannya karo Mbah Mujair. Ya. Mbah Mujair menemukan Mujair. Tapi dia itu sebagai preman itu nelayane. Lah, Pak Mujair itu sebagai profesor itu menurut cerita-ceritane mbah-mbahku lho ya. Jadi Mbah Sarbini ini berandal ndak enak iwake, waktu itu pelarian, dia pelarian ora kleru ning Berang Kidul. Di sana ning Berang Kidul terus kuwi melaut kuwi. Menemukan ikan mujair ki mang tapi wujudnya dari ikan asin.
karo jeneng wong Kuningan namanya saya Mbah siapa lali, itu dibawa ke rumahnya Mbah Mujair sebagai profesor di situ. Mbahku ya preman. Nemunya berarti bareng ya? Loh, nemunya hanya 2 orang asli. Yang menemukan 2 orang. Mbah Mujair itu profesornya di rumah, tidak pernah ke laut beliau. Mbahku, Mbah Buyutku itu preman ndak enak iwake. Nuwun sewu penggane ya ngecu ki tegese ya wis ngono kae lah. Maling, ngombe, madon. Ning pancen wong rusa, wong kuat. Dia mempunyai aliran kepercayaan Mbah Sarbini itu. Terus waktu itu sing iso nyekel mbahku iki lane Mbah Mujair tidak ada. Yang bisa sing iso maksudnya sing iso nyekel iki sing iso nyorteni itu. Piye ya? Sing iso nyorteni apa aman? Sing iso ngelus-ngelus lah istilahnya. Ngerteni. Yang bisa mengerti dan bisa sing iso ngatur nyorteni ngono tegese. Sing iso ngatur dan iso ngerteni karo keadaane mbahku ya Mbah Mujair. Makanya beliau cedek banget karo Mbah Mujair. Berangkat dari situ, Mas. Jadi berangkatnya ora wong apik asline. Tapi bukan berarti orang yang berangkat dari tidak baik itu tidak akan jadi bisa baik, bukan berarti seperti itu. Bahkan biasanya ngene, wong iki lek njobone kaya elek-elek kelakuane kaya anu ngono kadang-kadang di dalamnya malah sosok ngene. Terus mari mereman nang Gadang terus nang Dampit barang itu ketemu nih jeneng Bejo piye? Saya mendapatkan gelar nama Bejo itu sebenarnya dari salah seorang rekan saya waktu saya siaran radio. Jadi riwayat saya ketika saya ingin keluar dari Modin, wes angel banget. Sing jenenge Mbah Bejo berarti teko koncone sampean pas nang radio. Ketika saya radio komunitas di Kota Madia ngono. Saya mempunyai kelebihan mempunyai suara tua yang persis sekali dengan suara orang tua waktu itu. Padahal si usia muda kan. Usianya enggak muda lagi meskipun usianya sudah 30 lebih. Cuma saya mempunyai kemampuan untuk berbicara sebagai seorang tua. Tegese suaranya kayak suara tua, kayak suara orang tua pokoknya. Jenenge Bejo. Julukan saya Mbah Bejo. Julukan saya ning Mbah Bejo ngono. Terus waktu itu saya belum punya nama lengkap seperti ini. Ini sertifikat saya dari PPAJT. Di situ ada apa jenis perkumpulan pembawa acara Provinsi Jawa Timur. Ini apa jenis? Belum lengkap seperti itu. Ki Bejo Sutejo itu bukan. Tadi jeneng Bejo iki teko radio. Ya. Lek jeneng Amit, lek jeneng lahir saya rahasiakan. Kemudian ketika saya menginjak sekolah itu dapat julukan satu lagi nama Bambang. Mendapat tambahan Bambang menurut saya. Jeneng asli ketambahan Bambang. Ketambahan depannya Bambang. Bapaknya sampean opo piye? Bukan, itu ketika saya masuk sekolah jadi tambahi Bambang. Dan nama asli saya cekak banget jane. Tapi ditambahi Bambang. Jeneng lawas lah biasa, jeneng lawas. Ketika mulai saya umur 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun, kuwi karena saking nakalku, kayak dulu emang nah di sini zamannya potongan ini kayak jenengan potongan batok. Itu sesuai dengan nama saya terus Caca nyuruh aku Tok Batok. Itu nama preman saya Batok. Terus kemudian ketika saya di Terminal Gadang, ini ada yang menyebut saya sebagai Sugiono. Kakek Sugiono. Ada ya. Terus waktu itu saya pelarian di Kediri, terminal sing lawas wis bongkar kuwi. Saya di situ memakai nama Wanto. Ganti nama, Mbak. Ganti nama, pelarian waktu itu. Karena waktu itu pas kerah ning Gadang, saya tusuk, saya lari. Ya zaman saiki mesti kecekel. Saiki wis padha tuweke, petuk nang terminal iki salaman biasa guyon-guyon, cak-cuk ngono. Saiki padha tuweke wisan. Wis beda. Bahkan saya sudah punya cucu. Wis anu. Ih, matamu sawangan kan sini sobek waktu itu. Pakai peso. Terus ketika saya di radio, celokane Mbah Bejo. Sik, balik. Kok iso mlebu nang radio piye, Mbah? Sampeyan. Bosen itu tadi PPN. Saya itu kan iki radio Blitar apa sing radio Kediri? Radio Blitar. Oh, Blitar sih. Kan tahun nang Kediri ya? Pernah, tapi itu tidak perlu kita bicarakan di sana. Oke. Karena aku sing ngeroh. Karena kelihatannya di sana mungkin ada gesekan sing tak kan. Enggak berhubungan lah. Keluar dengan secara paksa.
yang saya tidak ada. Radio Blitar terus? Radio komunitas di Blitar. Kali itu larang-larang tak mau nih apa-apa. Namanya Radio Pesona. Oh iya. Masih Mbak sampai sekarang. Sampai sekarang kelihatannya sudah off. Terus ketika saya di Pesona, karena saya bergesekan dengan direktur utamanya yang punya Pesona gue, terus saya dipecat. Ketika saya dipecat, aku ditampani karo Radio Losta. Sekarang masih. Iya, Losta. Radio Losta FM Ludoyo. Oh, iya. Saya siaran di situ, wes genderaku dhuwure ning kono kuwi lekase. Ketika saya gandeng dengan orang penyiar putri namanya Pinky, Mbak Pinky. Jadi bejo Pinky itu seantero Blitar bahkan Tulungagung Malang, mungkin sampai ada yang Trenggalek. Waktu itu kan jangkauannya, wes seru Mbah Bejo karo Pinky, Mbah Bejo Pinky. Tuh. Terus waktu itu ketika radio mulai lesu, saya mencoba keberuntungan berangkat ke Ngulon kuwi. Sekolah lesine ya. Sekolah buncine ya ngono kuwi gorang nggo bunci kita rusak. Ya klambi seadanya, pokoknya gur nggo klambi karo tas ini gasaline mek gur loro, nggo kita rusak mulai dari Srengat. Mulai dari Blitar sini kene bareng numpak wong, numpak nurut wong ngono kuwi terus ke anu kono ke terminal. Itu terus numpak bis turun ke Srengat. Mengko duitku mek gur 500 repes. Berangkat dengan uang Rp500 tanpa persediaan makan, tanpa persediaan uang. Nek nggo KTP, dompet, ATM aku ya urung duwe. Dompet ada klambi, ada sarung, ada kopiah. Dengan dibuka gitar tua, saya ngamen turut jalan. Mulai dari Srengat itu sampai ke ngendi alas mepet alas apa jenenge? Saradan. Sampai Saradan. Jalan kaki turunnya enggak mesti ning pos kampling. Kadang-kadang kita tidurnya di masjid. Ngamen itu apa? Ngamen itu terus pokoknya mulai dari belakang ngamen. Saya sampai di sana sekitar 2 mingguan. Tetap ngamen itu, Pak? Ya ngamen lagi ngumpul ketangin numpak motor, numpak bis tau ngulon. Tekon ndi terus ngamen nek. Ki mangan karo ki bis ning ngulon nek. Kira 2 mingguan sampai Cikarang. Ketika itu saya sekolah di sana salah satu pawiatan yang tidak saya sebutkan namanya. Saya les privat, sekolah les dari sekolah privat, dan itu saya mendapatkan gelar Sutejo. Itu kok Jawa Tengah berarti Mas? Jawa Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Berarti gelar Sutejo itu kok Jawa Tengah. Nah sampean kok iso moro-moro pengen mlebu nang pawiatan kuwi nyapo? Maune kan ngamen. Tujuan saya dari sini kan seperti itu. Saya itu seorangnya kan tak omongin dari awal. Saya itu suka bikin sensasi dengan ini dan suka pembaharuan. Iya, bikin ya. Gebrakan lah. Gebrakan loh. Bahkan sebenarnya cara MC-an saya itu sebenarnya banyak sekali yang menentang. Ya. Saya sendiri paham. Pacak aku ora pacaan Yogyo, ora pacaan Solo. Bukan bacaan Jogja, juga bukan bacaan Surakarta, bukan. Itu jenenge bacaan campur sari. Seperti yang saya ngambil itu bacaan campur sari. Enek to kerise tanaman, ya ngomong. Terus klambine gawe Yogjan, blangkone gawe anu, enggak pas. Terus cara nek diarani pambiwara atau MC, itu ya MC bukan dalang. Bukan dalang. Tapi seiring dengan kebutuhan masyarakat dan harus diakui. Sampean saya itu seorang MC, seorang seniman, MC pambiwara. Iki lek wong-wong kan wong-wong MC lho kan mesti to. Nguri-nguri budaya Jawi. Kan utamanya mesti kuwi dhek. Saya tidak yakin sama sekali 100% saya tidak percaya lek butuhe mek nguri-nguri budaya Jawi. Golek duit. Iya, Pak. Tujuan utamanya pasti duit. Tujuan pertamanya nguri-nguri budaya Jawa. Ingat utama dan pertama itu beda. Ayo saiki san gagas. Pertama dan utama beda. Benar. Lek utama bisa jadi yang pertama. Tapi lek pertama belum tentu jadi yang pertama. Jadi lek pertama belum tentu jadi yang utama. Betul. Makanya utamane aku asine tujuan utama saya urusan perut, urusan keluarga, urusan nafkah. Dan yang pertama saya mempertahankan sing jenenge budaya Jawa, beda geser karo budaya liya-liyane. Kok iso ketemu moro-moro digawe apa jenenge? Belum.
itu kursus di sana itu memakan waktu berapa? Saya cuman 7 bulan. Saya tempuh. Kalau mereka itu ada 6 bulan semuanya, 6 bulan, ada yang 1 tahun. Saya cukup menempuh 7 bulan. 7 bulan itu? 2 tempat. Oh, 2 tempat. 2 tempat. Yang Yogyakarta yang saya. Amit Mbah, itu ya mengeluarkan biaya juga Mbah misalnya. Saya waktu itu enggak. Padahal biaya kursusnya mahal loh Mbah. Biaya kursus saya enggak diambil biaya sekali karena beliau dari guru besar saya itu tahu aku pengaku mek ngamen. Saya bahkan hanya untuk membayar apa jenenge sertifikat tok. Malah kasih ngomong kan kuwi malah koyo Jogjahan ya lek ngarani ya. Sing saya. Hampir mirip dengan Jogjahan karena bahasanya. Kan Jogja kayak dalang seno kan ya. Bahasanya seperti itu. Ngesleng lah istilahnya. Tapi sebenarnya kita gagrag Blitar tak aku Mas. Kuwi dimanapun saya nang kene Surabaya toh. Sama njaluk gagrag sing pundi? Ya gagrag Soloan kewenceng teng. Halus. Bahasanya juga lain dengan Yogyakarta. Yogyakarta itu lebih mudah dipahami. Gagragnya ada gagragnya asli nama tuh Bapak. Kalau kan awalnya style atau cengkok. Itu kan misalnya kalau kan nggih nompone nggih uang ya tambah. Pasti Mbak Bejo iso ngerangke kata kok iso halus kayak niku butuh waktu berapa? Untuk saat sekarang saya kelihatan tidak membutuhkan waktu lagi, hanya membutuhkan ingatan saja. Karena usia saya yang sudah tergolong tua. Kuwi kepikunan kan ya wis mesti mulai teko. Di situ saya harus ampre ingatanku pulih kembali tadi enggak blekak-blekuk lek MC. Ngono. Nek dulu pas waktu belajar kan mesti ada ujiannya seperti itu ya Mbah ya? Pasti ada. Itu memerlukan waktu berapa jenengan Mbah? Maksudnya untuk merangkai kata ini kan sulit toh Mbah? Saya hanya waktu itu 2 tempat itu 7 bulan gue. 7 bulan? Langsung bisa dipakai. Jadi meskipun ngomong itu 6 bulan belum bisa dia dipakai. Bahkan sekarang banyak di Pawiatan Blitar sini saja. Wong sing wis tamat Pawiatan ke Blitar itu banyak yang belajar ke sini. Apa bahasa marane wong belajar ke sini pengen ngene belajar yang Mbak Bejo kenapa? Dia terobsesi dengan cara MC saya. Ketika saya gaya-gaya saya kan karena sebenarnya suluk-suluk itu sebenarnya dalam tata cara pambiora kan tidak boleh. Suluk itu gimana? Kayak kerumbangan, suluk jadi pengen nih micil langene rosang tiayu itu ndak boleh. Itu punya wayang. Jadi nek pambiwara karo dalang itu lain. Alasannya nyambung karena memang punya wayang itu buat untuk memisahkan antara mana seni budaya wayang dan mana seni budaya pambiwara. Bingko lek pone dalang karo ngono enek beda, ora enek bedane. Endi bedane dalang karo bedane MC. Berarti sebenarnya koyo orang kadang beranggapan remeh ya. Jawa-Jawa ya wis belajar bahasa Jawa sama apa itu Mbak tulisan Jawa padahal kalau misalnya pun masuk dunia Jawa itu memang wis wonten pembagian pakemnya gitu ada pakemnya sendiri. Bahkan Jawa itu lebih sulit dari Islam, dari keyakinan Islam, dari segi apapun wis wis to sampean agama boleh silakan kalau apapun boleh. Agama Jawa jane nek dhewe punya sendiri aliran kepercayaan itu agama Jawa. Kejawen kuwi ada agama kejawen memang ada. Tapi sampean gawe Islam, toh Islam tidak piye ya? Enggak gedeng karo wong Jawa Islam iki. Contohnya apa? Seneng kali Joko nggih sajen. Iya. Terus gawe kembar mayang. Nggih. Deloken kembar mayang pun sudah dicampuri dengan apa jenenge? Islam lho iki. Syariat Islam lho iki. Kembar mayang tok lho iki. Kuwi nek wong Jawa asine. Tapi ketika itu diganti akhirnya diolah oleh Sunan Wali Songo diolah gamelan kena tinggi nenggek muot nenggek keagamaan terus koyok acara janur sak sajene wi lek wong Islam terus musyrik wah lah penak lek nyauri matamu ngono tok lha aku wong iki tinggalane lur dhewe yo kembar mayang sanepo kembar iki sanepo ki apa ya ibarat ya kembar mayang. Kembar itu dalam artian ora kok jenenge kuwi kembar mayang ora. Kembar mayang iki tegese kembari padha. Mayang itu mayang iki lho jero perasaan. Hati-hati. Oh, mayang
perasaan gitu. Wah, nyendal mayangku nyendal batinku ngono lho panjenengane. Wah, aku rasane jan kesendal mayangku. Mesti tahu ta ngono iki? Tahu ora? Wah, kaya kesendal mayangku rasane. Mayang itu bener perasaan. Jadi kembar itu podo, mayang karep nyapo, kok kembar mayang dikai kok janur. Bahasa Arab itu. Jaan itu teko, nur itu cahaya, berarti kita ini sudah mendapatkan cahaya dari Allah untuk melaksanakan ibadah yang paling utama adalah misalnya yaitu nikah. Itu sih ya Mbak ya, Mas teh hal sepele ini Mbak. Hal sepele itu lho ada. Nyapa wong Jawa itu kok enek andong, enek puring, enek apa kayak jenenge? Deboke. Andong itu tutur jane andedonga. Puring iki saka peparinge Gusti Kang Maha Kuwasa, bersyukurlah kamu terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kamu. Nikmatnya apa? Nikmat menemukan jodoh memang lho. Andong puring. Heeh. Nyapo kok januri penak emang dincepne ning debok. Itu sebenarnya juga tutur-tutur. Wong uripe kaya wit gedang kuwi lho. Roh wit gedang. Wit gedang lek urung sampai uwoh, mau tebang ping 1000, pukul terus. Ketika sampai dia berbuah, baru dia mati dewe. Enggak sama tebang mati dewe lek dia itu sudah tercapai cita-citanya. Aku dadi wong ya kudu ngono kuwi. Jangan pernah putus asa. Ngono. Terus apa kok kudu gedang raja sing ning dhuwur kae? Kuwi donga. Karepe mantene iso duwe derajat kaya raja. Iso ngayomi masyarakat, iso dadi contone masyarakat, ngono. Bukan apa-apa sebenarnya. Wong Jawa ngono kuwi. Ini Bang, lek sampean pernah enggak dia wong misalnya MC kok orang jalur karo MC Yani ngono lho. Pernah. Nah, pernah. Sampean menyikapi ngono piye? Menyikapinya saya mudah sekali. Yeah. Pertama-tama ketika ditanya seperti itu saya mesti urus. Sampean pekerjaannya nopo Pak? Aku mesti ngono. Dan secara kebetulan waktu itu ada dari orang Jawa Tengah, dari Solo. Itu ada yang nanggap saya minta gagrag Blittaran. Yus corone gawe goro-goro kuwi mang. Minta gagrag Blittaran. Saya ditegur oleh seseorang di sana. Mas sampean ki MC-ne kok adomen to karo Pak Ujanto karo Pak Keme. Sing ngomong adoh sinten, Pak? Aku ngono. Ketika mantan mijil ya tak tandro mijil. Ketika mantan lungguh nek wadah tak tandro cara ngono. Ketika temu saya juga gebugiro tak tandro biasa. Sing anu nih temu di kayak pakaiane sampean kuwi blangkone blangkon ngendi, karo sing ngendi pakaiane jari apa ngene kok ndak gawe Pak Keme MC. Pak ngapunten. Kula niki MC belajaran, gitu saja saya. Kula niku MC belajaran, pramila kula tak takon kali jenengan. Jenengan niku gaweane sekali MC napa? Kula niku guru, nggih guru. Pak jenengan karena asal-asil nggih lek ngoten nggih. Jenengan mboten tanglet kula. Selain MC penggawean kula napa mboten tanglet. Lagi niku jenengan selain MC napa mboten enten? Loh, lah terus saya makan dan ngopain keluarga dari MC, Pak. Hubungannya napa Mas? Hubungannya ngeten. Saya harus bisa MC-an saya ini laku di pasaran. Piye caranya sampai aku iso laris laku MC? Dari situ saya mengembangkan tidak jalan di tempat. Tak. Contohnya ngantek kintus barang aku contohnya. Nuwun sewu sampean ro kintus. Melenceng ora kok pedalangan. Sing ketok ora melenceng Pak mantep anu kuwi ndak patek akeh melencenge, Pak Anom. Ndak melenceng ket anu. Itu pun ada melencengane, Pak. Tapi yo ngapunten nyelat sepi. Nyelat sepi. Nyelat tuwek. Lek dimodifikasi Pak. Jadi kita itu memberikan kreasi terhadap apa yang kita sampaikan supaya wong-wong demen kali kula, kali lek MC, akhirnya lek mengki wong niku demen, akhirnya nambah kula. Akhirnya saya tidak kekurangan untuk masalah ekonomi. Betul. Ngono. Memang yang pertama saya itu nguri-nguri budaya Jawa, Pak. Tapi utama saya tetap uang, jujur. Karena apa? Nah aku guru demi mempertahankan budaya Jawa, mempertahankan itu harus ada bunci nih, Pak. Adiran di bunci mempertahankan tidak bisa bertahan. Ketika saya sudah punya bunci berupa harta benda yang saya cari dari situ, saya sangat dengan mudah mempertahankan budaya itu. Apa nih? Lah pokoknya kula mboten ndamel ngeten kula lurus saged jenengan tes mawon mboten sampean tanggap utak lurus. Tapi lek anak rapayu ku sampean gelem kok anakku. Aku ngono tok cukup. Lek sampean gelem monggo aku jatahan sak wulan pisan. Aku tak cara kenceng ae. Oh nggih pun lek ngoten. Lah ya pun beres. Itulah jawaban saya. Aku dikritik. Sekarang dikritik ya, Mbak? Sering. Bahkan saya pernah dipanggil ke sana tapi saya nggak teko.
Sing butuh aku apa sampean, lek sing butuh sampe aku mesti rono. Lek sing butuh sampean sampean rene yo. Loh, saya itu butuh manggil jenengan. Sampean nyeluk aku dasare apa? Mau sampean karepe nyapa? Aku wis sharing masalah MC. Sing butuh aku apa kowe? Ngono lek tak dibel. Bel Mbah sampean sing butuh aku apa kowe? Padahal sana pangkatnya tinggi. Butuh aku apa kowe? Lek pancen sing butuh kowe rene yo. Lek sing butuh aku rasa mau telepon, rasa mau omongnya aku mesti moro-rono lah aku butuh kowe ya. Ya enggak kesini tantang ini. Pribadine kuat ya Mbah jenengan ya. Sebenarnya bukan sih. Sih, lek teko pawiyatane sampean biyen enek sing anu enggak? Sing komplain enggak? Iki kok ora jalur ora sing dipelajari biyen. Tidak ada yang berani no. Lah ya Mbah. Lah kenyataan sing kepawiyatanku sing payu mek wong piro? Malah. Ayo, pemane sampean bareng sekolah aku. Iya. Ternyata ilmune sing payu nak aku. Apa sampean wani ngritik aku? Malah aku sing ngangi. Kejang-kejing mesti pengen nerokne aku toh. Iya. Padahal di sana saya tidak mengajarkan pada mereka. Makanya wong Jawa Tengah kadang nyeluk aku. Guru Mbah. Gurune jenengan ketika ningali jenengan ngaten niku berarti niku. Guru saya sudah situ. Oh, sebenarnya. Waktu itu tuture mek ngene tok. Le, aku itu. Jo, wong seni kuwi lek kowe ora iso mengembangkan, ora iso mengkolaborasi karo seni sing liya, lu ora bakal berkembang. Isine jalan di tempat. Kuwi angel payune. Ning lek umpamane ngiseni dengan apa-apa kuwi kudune aja seru-seru. Sing tak eling kuwi. Gak iso ditatake karo ya di suatu agama lah istilahnya. Dan itu pun saya sama sekarang mah. Bukannya kadang-kadang buru manten udah hati-hati kok. Itu kan berarti Mbak Bejoy belajarnya 7 bulanan ya Mbak? Heeh, lek belajarnya konoan tok kuwi, belajar MC. Langsung setelah mari sekolah itu, kursus itu langsung jadi MC? Iya. Oh Sampai sebelum anu ki wis lekas diceluki wong-wong sih. Sebelum saya belajar itu sudah mulai diceluki wong-wong, senajan waktu itu saya belum bisa. Jadi Daerah kene tapi. Daerah Bitaran, lokalan Bitaran Ludoyo ono sian. Bayar aku waktu itu mek 15.000. Pertama kali? 15.000, heeh. Amit Mbah, lepas waktu jadi penyiar radio dulu? Waktu penyiar radio itu sebayar saya dari iklan dan ada tunjangan dari 700.000. Zaman semono Mbah? 700.000 lah misalnya di saiki paling wis berapa juta ngoten lho nggih. Ya, nek zaman saiki ya sekitar 1,5 lah paling 2 juta lah. Iya. Tapi itu kan juga tunjangan dari dari saya mencari iklan dan juga sekaligus bayaran dari siji karo nek radio. Waktu itu. Nah, itu pas waktu dari 7 bulan iku langsung keluar langsung jadi MC mantan apa beda sama MC? Saya kembali ke radio. Oh, mari belajar kembali ke radio. Iya, kembali ke radio ning radio kono. Saya siaran dulu, terus metu, terus siaranan yang daerah kono kae. Yeah. Saya rasa enggak saya sebut namanya karena saya juga punya rasa enggak ngono. Terus akhirnya saya jadi MC ini. Dari kesana terus ke sini tuh berapa tahun Mbak jadi MC? Saya kira-kira pirang tahun ya. Wis rada suwi ya. Ya sekitar 8 sampai 10 tahun lah saiki. Nah, itu kan masih 8 sampai 10 tahun. Terus mulai jenuh apa mboten Mbak? Untuk saat ini karena ini bekerja di seni itu kelihatannya memang tidak ada jenuhnya Mbak, titik jenuh tidak ada. Pokoknya seni sembarang, termasuk koreografi barangnya, kayak ingin ini barangnya tidak ada titik jenuhnya. Saya yakin tidak ada titik jenuhnya. Ketika dia puas lah mungkin gue awang-awang netok, tapi ketika ada play suwi mesti pengen ini. Iya benar. Nah itu kan misalnya kan Mbak, Mbak, kan jadi MC, jenuh kok enggak? Nemoni mantan meneh, ketemu mantan meneh. Semuanya nih, setiap manusia itu punya ada titik jenuhnya, tapi di situ ketika saya kejenuhan itu tadi bagaimana kita menyikapinya, dan kejenuhan kita kudu bisa tadi penghibure wong-wong kuwi. Di sini lah sing angel. Kadang-kadang wong jenuh sini tuh ya takian tok ngono kae. Tapi kadang-kadang aku dhewe sempat terbawa emosi lah, namanya manusiawi yo. Iki balik neh nang hal MC Mbak. Sampeyan lek misalnya MC sekarang atau yang dulu ya, setiap arep MC duwe prosesi tertentu enggak? Poso dhisik kayak nek poso itu pekerjaan saya Mas, Senin karo Kamis. Yeah. Senin karo Kamis itu lek dalam MC misalnya aku kudu ngene dhisik, kudu istirahat liyane poso lah, poso sing umum sampean. Simple ae.
ketika kita akan MC, lek pone ADR MC mesti poso, otomatis awakku kuru. Soalnya aku isu awan bengi MC. Kapan bukaku? Ya. Jadi kayak bendino kaya. Bendino panggah enek kok kuru aku. Iya. Makanya enggak seperti itu. Kita menurut keyakinan saja. Wis to, pokoknya dhewe iki yakin apa yang menjadi keyakinan kita, itulah yang terjadi. Apa boleh ngarani apa ngene jenenge? Keyakinan apa ngarani? Sugesti. Sugesti ya, sebagai sugesti. Ngono ae dhewe iki yakin. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kuwi lek yakin wis kena tinggi barang-barang kok. Iya. Soalnya tak delok sampean lek setiap arepe konser lah dalam tanda kutip arepe MC mesti ngadep nang kebiok dhisik nang dekor ndonga lah. Ya. Ini kan salah satu proses ini sampean. Prosesi betul sekali. Itu sebenarnya cuma doa kita saja. Jadi dungane awake dhewe ya dungane sumpah dungane awake dhewe. Ngono. Madhep kae karo nguduk maben telu kae ya wis syahadat aku ping 3. Terus ya ora ambekan itu kan syahadat ping 3 karo Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wis tok. Makanya aku apa ya sing dicapnya dalam hati apa aku nek itu kan tahu-tahu tak tamat nih. Banyak makna sing dicapne Mbak Bejo. Kenapa? Kadang orang ini lupa kadang karo jati dirinya. Aku merasa di atas waktu kerjaanku di atas ya. Ya wes aku berangkat kerja pagi, pulang ya wes. Uang ya wes. Uang sing tak peroleh dari apa? Dari aku kerja. Tapi mereka lupa ya. Kalau jenengan kan masih ya wes di atas harus berdoa dulu, ingat semuanya gitu ya Mbah ya. Sebenarnya ya belum di atas sih belum saya. Semoga, amin. Amin. Nah, gitu, okay. Belum di atas ya. Karena apa? Di manusia itu siapapun yang di atas, saya katakan kepada mereka yang di atas, yang merasa di atas kalian masih ada kalian. Ingat, di atas langit ada langit. Aku lek neng Blitar mungkin dur dhewe MC pangkate wong MC kabeh kan ngene karo aku. Tapi sebenarnya di atas saya masih banyak sekali yang lebih tinggi dari saya. Jadi saya paling tidak enggak pakai orang pakai lilo kalau saya dikatakan di atas aja lah di atas. Lah aku ngene. Saya tetap di bawah. Lah aku kesini ini sebenarnya karena berciri khas Mbak. Lek sampean berciri khas bukan karena sama di atas, tapi betul. Berciri khas. Nah, betul. Sampean kan punya style yang lain. Beda dari yang lain. Makanya aku gelem rene karena sampean beda ngono. Betul. Kayak gini. Oke, Mbak, balik nang anu Mbak. PPAJT. Bagi sampean ini seberapa penting tuh PPAJT? Nah, PPAJT itu merupakan legalitas MC se-Jawa Timur. Ini ada kita di Ranting Blitar, cabangnya nanti ada di pusat cabang pusat provinsi. Kemudian ada yang cabang pusat Jakarta. Ini diketuai oleh Pak Mas sama sini. Siapa sing MC Nesera itu. PPAJT itu. Jadi perkumpulan salah satu penggagas pisan ya. Iya, penggagasnya jenenge Pak Sopo aku lali. Sempat lupa. Penggagasnya kemarin juga waktu sertifikasi ya Rono. Itu seberapa penting, Mbak? Maksudnya sertifikat itu seberapa penting? PPAJT apa itu tadi? PPAJT. Oh, itu. Apakah nantinya fungsinya juga memfasilitasi MC pemula untuk misalnya pakai job we. Gini, ketika kita punya sertifikat dimanapun dikatakan itu tidak penting, pasti ada pentingnya. Karena ketika kita akan berurusan dengan badan hukum, ketika berurusan dengan hukum, mungkin karena permasalahan pentas atau permasalahan apa-apa, ini kita bisa menggunakan ini. Karena di sini ada kuasa hukumnya. Jadi ketika nanti ada masalah dari anggota PPAJT sendiri, kita bisa konfirmasi dengan yang di pusat, kemudian di pusat membantu kita. Penting banget ya Mbak. Ya, penting. Dan itu diperbarui berapa tahun sekali? Setiap 3 tahun sekali. Ada tesnya Mbak? Enggak ada. Enggak ada, cuma pembaharuan. Jadi pembaharuan nanti kan istilahnya ya pembaharuan. Aktif ora sing MC. Heeh. Jadi memang harus SIM lho, Mbak. Oh nggih. Lek mau masuk. Misalnya aku MC, tapi aku Mbah piye to Mbah kok pengen duwe koyo sampean kuwi piye carane Mbah? Ya kita harus mendaftarkan diri. Nanti ketika ada pertemuan dari sana kita ngomong di sana, nanti ada dari pusat sendiri yang akan mengatur. Kita dari ranting tidak ada wewenang untuk itu. Okay. Seluruh MC Mbak? Seluruh MC. Seluruh MC kalau memang acara, ya? Pengen dilegalitaskan seperti itu Mbak? Boleh ya, boleh. Jadi mungkin dari Jawa Timur sendiri atau dari MC manapun, monggo. Siap, bisa melegalisasi diri PPAJT. Tidak hanya di Blitar. Ini kebetulan saya Jawa Timur ya.
Jawa Timur. Indonesia, engko mosok Vietnam. Enggak, maksudnya dimisalkan di provinsi lain apa yang pengurusnya, Bang? Mungkin kalau nyampe di pusat Jakarta ada. Nah, itu kan Jawa Tengah kan ada sendiri. Nah, Jakarta jelas ada, dari pusat ada. Itu hubungannya malah Kominfo malah. Resmi dari pusat. Resmi itu ada. Jadi ada badan hukumnya, jadi ketika nanti iso. Nah, sing Blitar Jawa Timur silakan. Rene yo oleh. Tapi ping rono boleh. Liwat Mbah Bejo. Silakan. Lah, Mbah Bejo lek pas itu dapat sertifikat ya Mbak yo. Itu jenengan dites apa mboten? Waktu itu toh. Nggih. Siapa yang ngetes saya? Mereka sudah tahu kualitas saya. Kalau sing belum kenal kayak mungkin saya muridnya Mbah Bejo, aku sudah belajar ke Mbah Bejo. Kayak gini tapi MC ku sik daerah sik belajaran di desa. Aku pengen kayak gitu. Ngeten niku terus akhir dites. Mungkin kalau di sana tuh saya, karena kemarin tuh saya ketika presiden sudah tidak ada tesesan. Jadi intinya Mbak, untuk PPAJT itu melindungi pelaku seni atau pelaku pembawa acara yang ada di Jawa Timur. Mungkin untuk ke sana tidak ada mungkin. Karena kemarin itu juga tidak ada. Ketika sertifikasi langsung dianu noto. Jadi legalitas itu untuk bantuan hukum sebenarnya. Misalkan ada trouble, kasus lah nyapu kok dalam pentas kok. Jadi kita dapat bantuan dari ini. Berarti kuwi nganu enggak berhubungan enggak MCBR dan PPAJT berhubungan enggak? Sangat erat. Berarti seluruh member MCBR ya termasuk anggota PPAJT. MCBR itu kan PPAJT wilayah Blitar. Oh, ngono to. Iya. Oke, Mbak. Saiki iki ana pertanyaan kon netizen wis sing nang YouTube itu lho. Dijawab siji-siji, Mbak. Iya. Sakne ora dijawab kok Mbak Ninis kan ora balesi kabeh to. Ya enek salahnya dibalesi Mbak Ninis, tapi kan ora kabeh. Enek sing takon ki wis dan banyak yang memuji Jos tenan. Jawane dijawabno tetep mantul Mbah Bejo, wis. Mantul Pol. Ki saking Purnomo Bayu, YouTube-e Purnomo Bayu. Rencana kula badhe ngundang Mbah Bejo. Piye Mbah carane ngundang sampeyan? Monggo. Kan lewat C+ juga bisa. Saya itu tidak tertutup orangnya, terbuka. Jenengan lewat C+ ini bisa. Saya yakin C+ nggak bakal belantiin, saya yakin. Langsung kontaknya Mbah, nomornya sampai. Nomor kontak personnya ada di sini kok untuk sempat. Tulis di deskripsi ya. Ya, nanti ditulis 081. Facebooknya Mbah Bejo kan ya ada toh? Ada. Ki Bejo Sutejo. Bejo Tejo. Ki B DJEO. Oh ya. Ya. Ejaan lama. Ki Bejo Sutejo ejaan lama. Tejo, pakai D. Facebooknya itu. Facebooknya terus nanti bisa chattingan sama Mbak Bejo. Monggo langsung ke Mbak Bejo, nanti nomornya ada di deskripsi. Ada. Nomornya berapa apal ora, Mbak? Apal. Monggo disebutnya, Mbak. Oke, mungkin yang membutuhkan saya langsung di jane HP ku wis kaya meledos lho, Mas. Oke sing ro. 081 234 11 99 58. Ini yang ini ada WA-nya yang ini. Iya. Untuk nomor sing pribadi nih 085 855 100 800. Ya, monggo. Badhe ngundang silahkan ya. Jangan lupa syutingnya Mbak Dewi. Jangan lupa syutingnya malah lebih happy. Iya, betul. Duh, tapi tenang jujur. Saya melak-melak syutingannya sampai saya bukan anu enggak ya. Melak-melak syutingan sampai saya paling ayam lah kalau syuting sampai itu memang lebih leluasa gerak saya. Itulah kepandian kamu di dan dari anu. Tadi saya lebih yakin bahwa saya nanti ketika saya kurang gini pasti diginikan ngono Mas. Iya. Itulah yang menjadikan saya semakin semangat. Kritik membangun ya Mbak. Ya. Ada lagi dari Bumi Raja Channel, pengen belajar kula wani dadi Blitar, Mbah. Nah, monggo dikontak person tadi. Silakan. Saya kan juga sudah membuka les privasi. Ya, bahkan kemarin saya privatnya di sini ada dari Pawiatan Blitar sendiri dan Tulungagung. Yang privat di sini sebanyak 15 orang. Sudah selesai. Ini beliau baru saja lulus dari Pawiatan Blitar dan Tulungagung, lari ke sini untuk privat. Pendalaman. Oh. Itu biasanya gini, Bang. Misalnya kan dari Tulungagung. Itu untuk lesnya itu memakan waktu berapa hari atau pripun, Mbak? Tergantung kecerdasan masing-masing. Pada dasarnya kalau ke saya itu kemarin itu cuma 2 minggu sudah selesai. 2 minggu sudah selesai. 2 minggu sudah selesai, saya tes bisa, kamu bisa. Ngono wis. Nah, itu.
Kalau untuk tesnya rahasia ya, Mbak ya? Tesnya rahasia. Soalnya Sampai itu masuk nanti dulu. Lek tarifnya jamane ra, Mbak? ora usah Langsung telepon aja. Loh, ora saru Mas. Kita itu kalau bekerja di bidang kebudayaan dan seni itu saru lek ngomongin bayaran. Oh iya. Yang terus nusul saruna lek terus ngongkon wong seni to anu ndak gelem bayar. Lagu ini. Itu Mbak. Kan Iya. pembelajarannya, modul pembelajarannya nanti kurikulumnya nanti di Mbah Bejo itu sebenarnya dipelajari apa toh Mbah? Nah, wong itu mesti Isinya sama namanya. Karena pada dasarnya beliau-beliau sudah mempunyai dasar-dasar dari pawiatan. Saya kan tinggal menggembleng. Jadi mana yang bisa dipakai itu yang saya tekankan dan saya olah di sini. Jadi sing pawiatan sing bisa dipakai maksudnya, sing bisa masuk di masyarakat itu yang saya olah. Saya gembleng terus sehingga ketika nanti saya jatuhkan di masyarakat tajamnya kelihatan yang itu. Akhirnya malah jadi payu. Betul. Ini dari Budiono. Nek ngundang piro sangune bos? Saru iki lho. Saru. Jadi untuk itu nanti bisa iya ya. Japri ya wae. Mungkin kan karena memang kita juga di situ kan jauh dekatnya jarak toh. Biasanya kan wong kan ora padha. Mungkin nek selingkuhan Riki sakmene ngene. Pokoke ya. Japri ya. Ya aku dibayar kan iki ora tau ngersula. Betul. Karena ya wis iya ya. Ya paling gawe pasal 335. apa ya, Mbak? Perbuatan tidak menyenangkan. Nah, bayar Mbak Titik, aduh ngene. Kan perbuatan tidak menyenangkan. Kene nih, Mbak, dari SJ Production Loro. Di tempatku juga ada MC ngene iki, setiap tampil mesti nggawa flash disk atau laptop isinya lagu sing diputer. Nah, kuwi lho, Mbak. Sampeyan nyapa kok milih laptop? Kok ora ngekekne kaset nang anune ngekekne flash disk kan iso to ya di operator. Selain daripada menjaga kesopanan dan keetisan kita dalam bekerja, saiki ngene. Ketika awake dhewe jagongan, Mas. Terus aku dolan HP ini ketok sopan ora? Mboten. Enggak sopan. Tapi ketika kita jagongan tapi aku ngadep laptop ini masih kelihatan sopan. Betul. Nah, inilah yang menjadi saya terobsesi untuk apa jenenge gawe laptop. Lek sampean kutik ngene karo ngemring ngene kok kaya orang wong mantene. Ndak wongne enggak ngono lho. Betul. Baru lulus ngene neh. Lek flash disk kelemane sangat menyita waktu. Karena dengan kata lain ketika pakai flash disk nenggek pikirnya nenggek operator mesti tahu arep ganti gending, Mas operator monggo gending nomor mriki. Ini waktunya sudah berapa detik? Belum lagi harus mlaku. Wes, belum lagi operatornya sik utek kae. Boleh ini kuning. Makanya saya pakai laptop itu menjaga kesopanan pertama dan juga mempermudah ketika saya memprogram menyusun program-program yang akan saya sampaikan di situ. Betul. Mempermudah Mbak Bejo untuk bekerja ya. Betul sekali. Jadi apa program yang saya sampaikan kan saya mesti do planning tuh Pak. Maksudnya mesti ada konsepnya. Jadi lebih mudah menyampaikan konsep-konsep yang akan saya terapkan di situ. Mesti pas ketika dari sama kok tahu roh apa. Kalau di Arikos manus paripurna gaya ngaturaken sungkem dateng Sang Sudarma kalih. Sigra jengkar saking ngarasane resang pinanganten. Tetek langsung tung tak tung glang. Oh iya, Mbak, kaya tahu nek sing takon tapi lali ki ngono tak goleki. Lagune opo ae sih, Mbak? Sing anu ki kaya Kebogiro terus Wijil Widaring Tias apa ae lagu banyak sampean gaib nang mantenan umume. Tidak pasti, kita lihat gagraknya dulu. Gagraknya nggak gagrak Cokro Ningrat, apa nggak gagrak Mentaraman, maksudnya Yogyo, apa gagrak Soloan, apa gagrak Bitaran. Kalau yang saya pakai biasa gagrak Bitaran ya sing umum. Lah Bitaran itu cenderung kasar. Terus gagrak Cakraningrat itu juga cenderung meriah. Makanya gagrak Cakraningrat ngono kae. Kuwi manten meture irene deng. Ada saya ada di sana. Di laptop saya ada. Itu pernah saya pakai di Madura waktu itu. Iki dari Andoko 1978, koyok Jogjanan, Jos tenan. Ya salah satu inspirasi Mbah Bejo ya. Memang Jogja inspirasinya. Menggabungkan gagrak Jogja dan Blitar. Ngejab yang sini piro ya apik je. Dari Slamet Raharjo. Siap, matur suwun. Nek apik ngejob, yo mek tekon tok susah, ora dadi. Nah, dari Aku Aki, gimana cara mengundang Mbah Bejo? Ya itu tadi ada di kontak personnya. Ada di kontak person ada, lewat C+ monggo. Makanya lewat C+ malah lebih mudah. Insya Allah lebih mudah ya.
Iya, Bang. Dari Selasa Ceria. Ya iki MC ne gelem nggawa laptop dhewe dadi tukang sound penak. Betul ya, Mbak. Salah satu solusi mempermudahkan tukang sound barang ya, Mbak, ya nggawa laptop. Dhewe karo dene tidak merepotkan orang lain, meminimalis cara merepotkan orang lain, meminimalis untuk merepotkan orang lain karena seperti itu. Saya itu cinta banget karo tukang sound ya sini. Makanya aku mesti nggawa laptop dhewe. Bukan saya kurang percaya, bukan. Saya sangat menghargai, sangat menyayangi mereka. Mungkin lek parek pas nyandro tak kon turu. Tak garap dhewe. Enggak sama tukang sound. Ya karena kini sayang megah ngrepoti, upaya awake dhewe lho ya matur suwun. Oh, matur suwun. Kok sing ngrepoti neh. Makanya aku mesti nggawa dhewe. Kadang-kadang selain daripada itu lek pokoknya tukang sound kan ngono malah-malah pegel dur-duran kae belumnya. Iki. Admin, kalau ada tulisan lengkapnya, kata-katanya dan susunan acara supaya bisa ditiru walaupun lain kelasnya. Ya, jadi gini, nyapa kok ora tak kei tag kuwi karena iki bukan video tutorial, video dokumentasi sing kemarin-kemarin video dokumentasi dari tuan rumah. Sumbok misalkan ingin dikasih tag, nanti mungkin Mbak Bejo akan bikin channel sendiri. Ya, betul. Mbak Bejo soalnya pengen gawe channel dewe. Kita nantikan nanti tak umumkan kalau Mbak Bejo sudah punya channel sendiri, punya kru video, kru editing, Mbak Bejo nanti punya channel sendiri. Ditunggu ya, Pak. Insyaallah. Ada tutorialnya nanti. Ya kursus online lah. Sing penak ruwene, buku dari sini kan bisa saya kan bisa. Nah, sampean rene lho iki waduh lho Mbak, kok Sumatera barang. Oh, Sumatera. Kiriman iso. Terima kasih Sumatera. Kerep aku nang Lampung, Bro. Nah, kuwi. Ning Palembang. Palembang termasuk Sumatera lho. Heeh, lah iya. Makane. Aku ning Kecamatan Mesuji, Mesuji termasuk Lampung sih, An. Kok bisa dipanggil sampai tengah mana Mbah sampean? Dulu itu kan di media sana sosial kan belum tak anu toh, Mbah? Loh, enggak dulu itu kira-kira 5 tahun terakhir. Nah, 5 tahun 6 tahun terakhir loh. Aku di sini ora kondangin iki. Kondang kuwi mek pira wen sebenarnya. Nah, itu dipanggilnya kok ngenal Mbah Bejo atau kok ngendi? Itu ketika beliau itu ke sini ada lawatan apa jenenge? Menghadiri anu Ludoyo kono ya. Menghadiri pesta dari saudaranya di situ. Dia tertarik. Nah, langsung ketika dia sana mau ada acara ngebel sini golek ya aku. Tuh. Gitu. Ya. Oke, dari Sorijul Munir. Mbah Bejo ngaji yo penak, nyondro yo penak, dadel yo iso lengkap wis. Insyaallah, pokoknya dukungane kanca-kanca sing penting. Ngaji bisa. Mangane subscribe terus, ya. Terima kasih. Misalkan pengen ngundang ngaji saged Mbah Bejo. Monggo, insyaallah. Pokok ora tembok jame. Ngundang dadel tok yo aja to. Kudu pelawak iki. Oh, lah dadel tok angel. Kudu enek gandengane. Iki, Mbah, ragil pangarep. Idyan apik tenan panyandrane kaya janturan jejer pisan. Apa janturan, Mas? Janturan itu mulai pembukaan pedalangan itu janturan. Gini, Mas. Bukan saya itu ngowang-ngowangnya dadi Panyandra bukan. Ini inspirasi saya, piye ya? Saya mendapatkan inspirasi dari ini berangkat dari mulai melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap tata cara Jawa. Lek kayak MC Jawa iki mesti suwi, gak penak wis ngono kae lho, apa artine orang ngerti artine. Lah, berangkat dari sini saya menciptakan ini supaya enak didengarkan, penak ditonton, ben ngerti karo wong-wong. Oh, begitu. Tertantang ya, Mbak? Oh iya, makanya saya menciptakan gagasan putaran. Oke, ayo wis monggo. Oke. Mbah, iki permintaan terakhir, sampean monggo arepe apa jenenge? Nyondro monggo arepe dadel monggo arepe ngaji. Oh, ben para subscriber saya, subscriber Cepus itu anu iki kan terkenalnya nyondro, sampean nyondro ya? Sik yang mau kan mesti diomongi apa gagrag Solo, gagrag Jogja. Saiki bedane gagrag Blitar sing hasil sampean apa, Mbah? Jelas sangat berbeda sekali seperti sampean lihat-lihat di YouTube yang lain kan ada. Tapi ternyata dari subscribe-nya kan kelihatan sekali. Banyak sekali toh tukang nyondur, tapi subscribe-nya kan kelihatannya sing naiki, sing dari saya itu lebih banyak. Jelas beda sekali. Karena apa? Di sana saya sisipi dengan banyolan-banyolan atau lelucon-lelucon, bahkan ada saya menyebutkan apa jenis hadis-hadis Nabi firman Allah yang ada di sana. Contohnya ketika saya nuturi karo manten ngono kae. Nah, sing enak sing ngene ngono kae. Kan jelas lain sekali. Contoh, Mbak. Contoh. Yo, umpamane nalika ketika saya nuturi
Manten. Manten. Iki sing pokoknya sing enek Dek, mantenan. Petruk Manten. Bagong. Jadi ketika manten wis bantu mone ya. Wis barano terus kanmu to. Arek kala semanten paripara isang pinanganten ngganyati perancamane adicara krobongan. Gue nalika samono gindelek cecaturan ki Lurah Petruk kelawan Lurah Bagong angalembono tumrap Satmaja pinanganten gawe sengsem kang nulat endah ing swasana. Gong, piye, Truk? Bawane ngono kuwi ya. Rene ole. Ora iki. Aku diceluk karo wong iki kok bingung ta, Truk? Sapa? Sing digawe sapa, Truk? Sing digawe Pak Maman, pamane. Pak Maman iki nedya nikahke putrane utawa ngijabake putrane sing asmane Mas iki karo Mbak iki. Ayo nggumun ta, Truk? Kawa. Menungso dadak dirabekne dijakne barang wae gubras gabus ya geni ta ya. Wong ya wis kenal lek lanang karo wedok sing kutlo kowe. Menungso kuwi duwe agama. Menungso kuwi duwe tata cara. Menungso kuwi umat sing paling mulya. Mula umat sing paling mulya kudu iso mulyake karo awake dhewe. Piye supaya ana bedane antara menungso karo kewan ora kaya raimu kuwi, Gong. Ya raimu dhewe kuwi. Aku mung takon kok rai-rai iki. Ora perkara takone. Mula diaturake kaya Mas Manten wae wis alhamdulillah ngene iki salah amor, Gong. Lho, lha apa meneh ra amor? Ya jelas no. Lah sebabe urung ijab kabul. Menungso kuwi lamun ta wis sing lanang wis ngucap qabiltun nikah bil mahril madhkur di depan penghulu disaksikan oleh saksi dan oleh wali. Maka yang halal menjadi yang haram menjadi halal, yang tadinya dosa menjadi berpahala, Gong. Dah, ngamusi lho, ora percaya to. Contone kowe iki lho. Kowe karo mbake sing malimah ning ngarep kae iki urung rabi karo kae urung nikah, urung kebetulan kae demek oh. Dadi sampluk watu raimu kowe. Contone kaya manten loro iki lho. Ono pamane Bagong wedok ya. Manten loro nalika urung kok ngucap kok betul nikah bil maril madhkur, Gong. Lek lungguh jejer ngene iki ora didelok wong akeh, ora disebut wong akeh. Didedepi hansip, Gong. Ning krana wis ngucap qabil tu nikah bil maril madhkur iku mau, akhirnya manten malah kon gandengan tangan dulang-dulangan omben-ombenan terus salam-salaman esem-eseman sak panunggalane. Ora mek kuwi tok, Truk. Lah piye engko bengi mesti parang Bharatayuda iki. Dasmu ngono. Umpamane ngono kuwi. Terus lek paling pengisan ngajine kan seperti tadi. Dari Banyuwangi kan sudah jangkap seperti itu tadi. Contohnya seperti itu. Itu manten, maka dari itu gini adalah. Nanti kalau memang ada yang ingin monggo mungkin lewat Seplus bisa, Mas Muhammad Seplus atau Mbak Erlis atau lewat saya monggo ada subscribe-nya. Terima kasih kanca-kanca semuanya. Terima kasih salam budaya nggih. Terima kasih banyak waktunya Facebookan sing akeh, Mbah. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Itulah Jawa. Oke, ya. Like, subscribe and comment. Kalau butuh apa-apa langsung di deskripsi ya nomornya Mbah Bejo. Silakan tanya langsung usras kaliwat aku liwat Mbah Bejo ae. Aku dikira aku makelari. Kira aku melanti. Enggak, ora gelem melantik, Mas. Enggak gelem melantik. Oke, terima kasih. Makelari paling. Aku Koko sama Erlis sama Mbah Bejo, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Assalamualaikum. Suwun, Mbah. Ya.